Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Segenap jamaah sekalian yang saya muliakan, mari sama-sama kaji kita, pengajian kita pada malam hari ini kita buka dengan pembacaan Ummul Kitab. Semoga dengan barakah Ummul Kitab Allah Subhanahu wa taala pelihara iman Islam kita semua, segenap keluarga kita yang telah pulang ke rahmatullah. Semoga Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Segenap anak cucu yang kita miliki semoga menjadi generasi yang solehin dan solehat. Al-Fatihatu ila hadratin Nabi Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila jawadihi wa duriyatihi wa ahli baitil kiram syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh والذي ترجى شفاعته لكل هاو من الأوان مقتهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا ولن يضيق الرسول الله جاءوك بإذ الكريم تجلى باسم منتقم. يا رب Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Rabbi bil Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muhaddisu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi daraini amin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimi sittun idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibtahu wa ijastansaka fa'ansahu wallahu a'lam bishawab. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpahan taufik dan hidayahnya Allah perkenankan kembali kita dapat melakukan kewajiban kita salat maghrib berjamaah. Kita sambung dengan menghidupkan salah satu sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu talabul ilmi. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita, zikir kita, ngaji kita, mudah-mudahan seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi amal soleh buat kita, menjadi amal soleh buat orang-orang tua kita yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Segenap jamaah sekalian yang saya muliakan, sebelum saya lanjut kaji kita berkenaan dengan hak seorang muslim,
Terlebih dahulu saya akan jawab yang pertanyaan 2 minggu yang lalu berkenaan dengan sholat jenazah. Sholat jenazah itu ada yang ngimaminnya berkali-kali. Ditanya, adakah contoh dari Nabi Muhammad SAW? Adakah contoh dari sahabat ketika melakukan itu? Kalau itu tidak ada contoh dari Nabi, kalau itu tidak ada contoh dari sahabat, namanya bid'ah. Bid'ah itu ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. Bid'ah hasanah itu adalah perkara yang baru, yang tidak bertentangan dengan syariat agama, itu boleh dilakukan. Kalau bid'ah dolalah, sesuatu yang baru, yang bertentangan dengan agama, itu nggak boleh dilakukan. Contoh, bid'ah hasanah. Sholat maghrib itu 3 rakaat. Nah kita, tradisi orang Indonesia, sebelum sholat itu ada yang namanya puji-pujian. Zaman Nabi Muhammad itu nggak ada puji-pujian yang berbahasa seperti kita. Ada puji-pujian berbahasa Arab, ada puji-pujian yang berbahasa Jawa, ada puji-pujian yang berbahasa Indonesia. Kalau itu mengajak kepada kebaikan, tidak bertentangan dengan syariat agama, maka boleh dilakukan. Yang terpenting adalah sholat maghribnya tepat waktu dan tetap sholat maghribnya 3 rakaat. Kalau bid'ah dolalah, bid'ah yang sesat, yang baru sesat. Sholat maghrib itu 3, tapi karena ingin dapat pahala banyak ditambahin jadi 5. Jadi 4, itu namanya sesat. Itu nggak ada syariat agamanya, bertentangan dengan agama, maka itu dilarang. Nah berkenaan dengan yang kemarin, berkenaan dengan sholat jenazah, itu ada orang sholat jenazah berkali-kali, berganti-ganti rombongan untuk mengimami seorang mayit yang meninggal dunia. Ini pernah dicontohkan ketika Nabi besar Muhammad SAW meninggal dunia. Nabi Muhammad meninggal dunia itu hari Senin. Nabi Muhammad itu lahirnya hari Senin. Hijrah dari Mekah ke Madinah hari Senin. Pulang ke rahmatullah juga hari Senin. Jadi seluruh Nabi Muhammad itu lahir hari Senin, hijrah hari Senin dari Mekah ke Madinah, wafat kembali ke hadirat Allah pun hari Senin. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, pulang ke rahmatullah, Nabi Muhammad SAW ini meninggalnya hari Senin. Nah, Nabi Muhammad SAW ini dimakamkannya enggak hari Senin, tapi dimakamkannya hari Selasa. Berarti mayitnya nginep enggak? Nginep di rumah. Jadi kalau ada saudara kita yang meninggal dunia, mayitnya nggak dikuburkan hari itu juga, dikuburkan besok, ada ikutannya. Karena sahabat dulu ketika Nabi meninggal dunia, itu Nabi meninggalnya hari Senin, dimakamkannya hari Selasa. Ini ikutannya kepada sahabat ketika Nabi Muhammad SAW meninggal hari Senin, dimakamkannya di hari Selasa. Nabi Muhammad SAW ketika beliau meninggal dunia, sebelum Nabi Muhammad meninggal dunia, Nabi Muhammad berwasiat yang baik. Wasiat yang baik ketika kita akan, sebelum kita meninggal, kita pesankan kepada keluarga, kita pesankan kepada anak. Kalau yang baik itu, maka anak tersebut harus melakukan wasiat pesan orang tuanya sebelum meninggal dunia. Tetapi kalau yang buruk jangan dilaksanakan. Nah, Nabi Muhammad SAW ketika beliau akan meninggal dunia, beliau sudah berpesan kepada para sahabat, berpesan kepada Aisyah, berpesan kepada Fatimah anak beliau, nanti kalau aku meninggal dunia, aku pulang ke rahmatullah, mohon mandikan aku, ambil sumurnya dari sumur Goros yang berada di kota Madinah.
Sumur Goros ini merupakan sumur yang airnya diambil oleh para sahabat untuk memandikan jenazah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi jamaah yang pernah umroh, yang pernah haji, pernah ziarah ke sumur ini, Sumur Goros, yang berada di kota Madinah. Ini sumur ini merupakan di dalam satu cerita hadis bahwa sumur ini merupakan salah satu air yang sangat sejuk, air yang sangat bagus, yang itu merupakan sumber air yang diambil dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad dimandikan dengan air sumur yang diambil dari Sumur Goros. Setelah Nabi Muhammad SAW dimandikan, dikafani, maka Nabi Muhammad SAW disolatkan oleh para sahabat. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW disolatkan oleh para sahabat, saking banyaknya para sahabat, itu nggak bisa sekaligus menyolatkan Nabi. Ada satu kabilah datang menyolatkan Nabi dengan satu imam. Yang ini udah selesai, datang lagi kabilah lain, rombongan lain. Akhirnya mereka menyolatkan Nabi Muhammad SAW sampai berkali-kali Nabi Muhammad disolatkan oleh para sahabat. Ini itibaknya ikut kepada sahabat. Jadi kalau ada tokoh kita, ulama kita, atau tokoh-tokoh nasional yang banyak takziah, yang banyak melayat, pada saat itu akan disolatkan, terus nggak sekaligus menyolatkannya berkali-kali. Ini dasarnya bukan perkara bid'ah, perkara boleh, perkara yang diperbolehkan menyolatkan jenazah berkali-kali, tetapi imamnya juga gantian. Jangan imamnya itu terus, imamnya itu terus ya jamaah lain dia lagi imam, nggak boleh. Jadi ketika ada satu rombongan yang jadi imam. Ketika rombongan ini datang, rombongan ini yang satu imam juga. Ini pernah terjadi ketika Nabi Muhammad SAW wafat. Ketika Nabi Muhammad SAW pulang ke rahmatullah. Ini yang pertama. Yang kedua, ini juga pernah terjadi ketika paman Nabi yang bernama Sayyidina Hamzah wafat, dibunuh oleh Abu Sufyan. Ketika jenazahnya disolatkan oleh para sahabat banyak yang menyolatkan. Sahabat Nabi, paman Nabi Sayyidina Hamzah disolatkan, ini banyak yang hadir. Akhirnya pelaksanaan sholat jenazah itu enggak sekaligus. Ada satu kabilah menyolatkan lagi, ada satu rombongan menyolatkan jenazah Hamzah, sahabat Nabi ini, paman Nabi ini. Nah, ini juga yang menjadi ikutan para ulama kita. Jadi kesimpulannya, menyolatkan jenazah berkali-kali itu hukumnya boleh karena mengikuti ittiba sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi wafat, ketika paman Nabi wafat, Sayyidina Hamzah itu disolatkannya berkali-kali. Jamaah sekalian yang saya muliakan, di dalam agama kita itu ada tingkatan, ada muslim, ada mukmin, ada muttaqin. Apa bedanya muslim? Apa bedanya mukmin? Apa bedanya muttaqin? Yang paling rendah itu adalah muslim. Siapa itu muslim? Muslim itu adalah orang yang beragama Islam. Kalau ketika dia lahir di dunia diadzankan kuping kanan, diiqamahkan kuping kiri, bayi tersebut sudah termasuk ketika dia balik bagian daripada orang muslim. Orang non muslim ketika dia mu'allaf masuk kepada Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia belum sholat, dia belum puasa, itu sudah bagian daripada muslim. Ya, setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, saudara kita juga ada yang sholatnya, ada kalanya sholat seminggu sekali, ada yang sholatnya setahun sekali, ada. Saudara kita 5 waktu nggak ngerjain, tapi kalau Jumatan dia sholat. Atau Jumatan dia nggak ngerjain, tapi Idul Fitri, Idul Adha dia ngerjain. Itu namanya muslim, orang Islam. Ya,
Itu namanya muslim. Yang terpenting dia pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia nggak murtad, tetap beragama Islam, itu namanya muslim. Yang kedua namanya mukmin. Apa itu mukmin? Orang yang mengerjakan segala perintah Allah. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, baca Al-Quran, itu namanya mukmin, orang yang beriman. Nah, kalau muttaqin, orang yang bertakwa itu mengerjakan segala perintah Allah, menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah, mengerjakan yang sunnah-sunnah, dan punya hati yang ikhlas semata-mata karena Allah. Itu muttaqin. Derajat paling tinggi adalah muttaqin. Kita tinggal tanya sama diri kita, saya muslim, mukmin, apakah muttaqin? Kita lihat diri kita. Kalau muslim pasti kita muslim. Kalau muslim kita pasti muslim. Saudara kita juga pasti muslim. Walaupun sholatnya 5 waktu belum full, dia udah dikatakan orang muslim. Nah, kalau mukmin itu sholat 5 waktu, ada kalanya sholatnya terlambat, ya. Ada kalanya puasanya hanya yang wajib, yang sunnah-sunnah tidak dikerjakan. Itu bagian daripada orang mukmin. Tapi kalau muttaqin, yang wajib, yang sunnah dikerjakan dengan baik, dikerjakan dengan sempurna, dan di hatinya semata-mata lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala, itulah derajat yang mulia, yaitu muttaqin. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang bertakwa. Nabi tidak pernah nyebut orang yang nasabnya baik, enggak. Nabi nyebutnya orang bertakwa. Jadi bertakwa itu milik siapa saja. Milik siapa saja. Milik orang Indonesia, milik orang Arab, milik siapa saja dari umat Muhammad. Kalau dia bertakwa, itulah orang yang paling baik. Jamaah sekalian rahimakumullah, lanjut kaji kita. Lalu apa kewajiban seorang muslim kepada saudaranya yang sesama Islam? Jadi orang muslim itu orang yang beragama Islam, apa kewajibannya? Punya kewajiban terhadap sesama muslim. Hakul muslimi sittun. Yang hak seorang muslim kepada saudaranya muslim, sesama orang Islam itu ada 6. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaih. Kalau ketemu mengucapkan salam. Mengucap salam itu hukumnya sunnah. Menjawab salam adalah wajib. La tatakallam qabla salam. Jangan berbicara dulu sebelum mengucapkan salam. Sekarang orang banyak ketika dia pidato sudah banyak kalimat-kalimat yang dia ucapkan, salamnya belakangan, maka nggak wajib dijawab. Ada kan orang yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia pantun, ya nggak apa-apa, dia itu dijawab lagi nggak apa-apa karena di awal dia sudah salam. Tapi ada orang yang pantun terus atau ngomong lain dulu baru salam, maka ini namanya tidak beradab, tidak berakhlak. Jadi la tatakallam qabla salam. Jangan berbicara sebelum salam. Idza laqitahu fasallim alaih. Kalau ketemu saudara sesama muslim, sesama akidah, dianjurkan untuk memberi salam. Salam itu adalah penghormatan. Salam itu adalah doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan, kesejahteraan untukmu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga keselamatan untuk kalian. Ini saling doa bidoa. Bagaimana kalau di jalan kita ketemu sama-sama naik kendaraan, nggak bisa salam, caranya bagaimana?
Orang Indonesia, adat Indonesia, adat akhlak yang baik, adat timuran. Ketemu saudaranya, angkat tangan, bahasa yang santun. Ini bagian daripada akhlak, daripada salam. Jangan ketemu saudara, salam sih salam, tapi wajahnya masem, wajahnya nggak enak. Ini bukan bagian daripada akhlak orang yang menyebarkan salam. Jadi sebagian daripada akhlak orang yang menyebarkan salam, ketemu saudaranya, bahasanya santun, wajahnya tidak menunjukkan wajah kebencian, itulah bagian daripada akhlak dan adab orang yang menyampaikan salam. Kita punya rumah, tempat di mana kita ibadah. Rumah itu di mana tempat kita sujud. Rumah itu di mana tempat kita berkumpul dengan keluarga. Ulama kita mengajarkan kepada kita. Ini sering kita lupakan. Mudah-mudahan kalau istiqomah belum bisa, minimal apakah seminggu sekali, apakah 2 minggu sekali, apakah sebulan sekali, ketika kita pulang dari masjid, pulang dari kerja, itu salamnya seperti salam yang diajarkan oleh para ulama, yang diajarkan oleh guru-guru kita, orang-orang tua kita dulu, agar rumah kita Allah berikan keberkahan, agar rumah kita Allah jaga dalam keadaan sehat, agar rumah kita Allah jadikan keluarga yang rukun. Yang pertama salamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang ketiga, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Jadi salamnya seperti itu. Walaupun nggak rutin, minimal kalau kita masuk ke rumah kita, masuk ke rumah saudara kita, sekali-kali bacalah salam, supaya penghuni rumah itu dapat keberkahan, yang memberi salam dapat keberkahan, Allah berikan kesehatan, sekali-kali mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ini kalau kita masuk rumah kita atau masuk rumah saudara-saudara kita. Lanjut ditambah dengan doa. Doanya apa? Yaitu membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Orang-orang tua kita pesankan, siapa orang yang istiqomah melazimkan Al-Ikhlas ketika masuk ke rumahnya, membaca salam doa seperti tadi, itu maka Allah berikan kecukupan rezeki dalam rumah tangga itu. Allah jadikan rumah tangganya harmonis. Allah jadikan rumah tangga itu keturunannya solehin dan solihat. Ini sederhana amaliyah ini, tapi kita sering meninggalkan. Ada kalanya kita lupa. Saya pribadi juga hal ini kalau ingat ya saya baca, kalau saya ingat ya berarti saya nggak baca. Ini orang-orang tua kita dulu ngajarkan ini. Jadi idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau ketemu saudara, tegur sapa. Kalau ketemu dekat, maka hendaknya mengucapkan salam. Ini yang pertama. Kewajiban yang kedua kita kepada sesama muslim, yang kedua yang harus senantiasa kita jaga, menjaga hubungan sosial kemasyarakatan. Yang kedua yang Nabi sampaikan, wa idza da'aka fa'ajib tahu. Kalau diundang ya sama saudara, ada waktu sehat memungkinkan bisa datang hadir ya. Jadi jangan, orang kan banyak ini, insya Allah ya insya Allah, insya Allahnya bukan insya Allah akan datang, insya Allahnya enggak akan datang. Kita sampai berkata dalam hati, insya Allah nanti saya hadir ya. Paling dia kagak datang dah ini orang. Ada nggak orang yang kayak gitu? Insya Allahnya insya Allah untuk bohong. Padahal kalau insya Allah itu umpama kita diundang
hari Minggu, undangannya itu disampaikan hari Jumat di WA atau di telepon. Insya Allah saya hadir, insya Allah saya akan datang. Insya Allah datang, bukan insya Allah nggak hadir. Kan banyak orang saat ini insya Allah nggak hadir. Itu namanya bohong. Bohong menyebut dengan nama Allah. Ini nggak boleh. Jadi kalau diundang oleh seseorang, belum datang waktunya, maka jawablah insya Allah saya akan hadir. Wa idza daka fa'ajib tahu, kalau diundang disuruh datang. Ini kita sering namanya di masyarakat ada yang namanya undangan, ada yang namanya kondangan. Kalau ada saudara kita hajatan, saudara kita umpama resepsi pernikahan, saudara kita umpama resepsi hitan, maka kita diundang. Itu ada tiga niat. Ada tiga niat. Yang pertama, ketika kita datang ke saudara kita yang ngundang dalam rangka hajatan, niatkan silaturahim. Niatkan menyambung tali persaudaraan datang. Bismillahirrahmanirrahim, kita datang ke rumahnya. Apakah saudara kita itu ada orang yang punya atau orang nggak punya? Niat kita datang ke situ adalah itu bersilaturahim, menyambung tali persaudaraan. Kita kan banyak. Kalau yang ngundang orangnya rada punya, kita segera semangat, kompak mau datang. Tapi ketika yang ngundang orangnya nggak punya, malah males-malesan. Seharusnya sama. Baik itu orang yang kaya maupun tidak punya, seharusnya sama. Karena kita niat ketika kita datang hadir memenuhi undangan saudara kita, niat silaturahim. Yang kedua, ketika kita memberikan, kalau kata orang kondangan ya, kalau orang sini apa? Pak, orang hajatan kita ngasih amplop, dalamnya ada duitnya, namanya apa? Oh, kondangan juga. Nah itu ketika kita memberikan sesuatu yang mengembirakan ketika kita kondangan, itu niatnya sedekah. Niatnya sedekah supaya ada pahalanya. Jangan niat, nih si A karena orang kaya, saya kondangan 500.000. Niat, nanti kalau saya hajatan, supaya dia mulangin 500.000. Itu nggak ada niat sedekah, itu nggak ada pahalanya. Tapi niat ketika kita memberikan sesuatu yang mengembirakan orang lain, niatkan niat sedekah. Supaya apa? Supaya ada pahalanya. Ya. Kalau kondangan itu guru kita itu ngajarin ya, tapi tradisi Indonesia ini banyak, tradisi Indonesia banyakan apa? Kita itu namanya ditulis di amplop ya. Di amplop. Itu udah umum di Indonesia. Kalau yang ini niatnya niat lillahi ta'ala, ya udah mau besar mau kecil nggak usah dikasih nama. Itu yang baik kayak gitu. Tapi kalau tradisi kita, emang Indonesia, orang Indonesia biasanya dikasih nama, nggak apa-apa dikasih nama. Dalam rangka apa? Supaya kita melatih kita supaya ikhlas, supaya melatih kita supaya menyambung tali persaudaraan. Jadi ketika kita memberikan sesuatu berupa kondangan, niatnya niat sedekah, jangan niat arisan. Ada kan orang niat ketika hajatan itu, kondangan, itu niatnya narok kayak arisan. Kalau niat itu niatnya kayak seperti arisan, nanti ketika dia hajatan kembali, orang tersebut punya kewajiban untuk ngulangin. Karena namanya arisan. Tetapi ketika niat sedekah, nanti Allah yang akan ganti dari jalan lain. Ya kalau orang susah, umpama kita kondangan segini, kita berharap ganti, kita minta gantinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatkan niat sedekah ya. Jadi niat sedekah. Jadi ketika memenuhi undangan saudara yang hajatan, niatnya sedekah ya, jangan niat arisan ya. Walaupun itu sifatnya kondangan. Yang ketiga, ketika kita memenuhi undangan hajatan saudara kita, niatkan melaksanakan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dapat 3 pahala. Dapat pahala silaturahim,
dapat pahala sedekah, dapat pahala menjalankan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Niatnya kapan? Ya ketika kita jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya memenuhi undangan saudara saya yang sedang menghitankan anaknya. Niat Bismillahirrahmanirrahim, dari rumah jalan kita menuju tempat undangan. Ya, itu seperti itu. Jadi segala sesuatu kalau ingin banyak pahalanya, ija ta'addada niat, ta'addada thawab. Apabila seseorang muslim itu banyak niat kebaikannya, maka akan banyak juga pahala yang dia peroleh. Jadi segala sesuatu yang baik, maka banyak-banyaklah niat supaya kita banyak dapat pahala. Jadi diundang saudara, ada waktu, ada kesempatan hadir. Itu kalau kita diundang saudara, kita hadir, yang undang pun akan senang, yang undang pun akan bahagia. Orang ketika diundang dalam rangka hajatan itu orang nggak ngelihat apa yang dibawa, apa yang diisi, tetapi ketika dia datang, sudah datang, udah alhamdulillah, sudah senang yang ngundang. Maka itu salah satu sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, kewajiban seorang muslim kepada saudaranya, yang ini wa ijastan soka pa'ansohu, kalau saudaramu minta nasihat, minta pendapat, berikan solusi yang baik, berikan jalan keluar yang baik. Kalau nggak bisa memberikan jalan keluar yang baik, jangan merepotkan, jangan menyusahkan. Ya, banyak orang nih cerita. Ada saudara kita, tetangga kita, kena zaman sekarang itu yang namanya pinjaman online. Pinjaman online. Dia datang ke temannya, datang ke saudaranya, minta pendapat, baiknya bagaimana saya ini. Kalau orang itu mukmin, orang itu Islamnya bagus, dia ada rezeki, diberikan bantuan, diberikan jalan keluar. Itu orang mukmin. Kalau nggak bisa, paling jawabannya apa? Mudah-mudahan, saudaraku, mudah-mudahan nanti ada jalan keluarnya kalau dibayar pelan-pelan. Jangan malah menyusahkan, malah dimarahin. Kalau nggak bisa memberikan solusi yang baik, nasihat yang baik, jangan memberikan yang nggak baik. Jadi kalau bisa memberikan yang baik, memberikan solusi yang baik, berikan solusi yang baik. Jadi ketika saudara kita minta nasihat, minta pendapat, berikanlah pandangan-pandangan yang baik, yang menyejukkan, pandangan yang bisa memberikan jalan keluar. Jangan memberikan pandangan yang menyebabkan orang tersebut tambah susah. Tambah susah. Orang punya utang, kita punya rezeki, kita pinjemin, tapi nanti dipulangin. Nanti dipulangin, jangan dibebani. Minjemnya 1 juta, nanti kalau mulangin 1.100.000. Ini namanya bebani. Pak, Bapak minjem uang saya 1 juta ya, bulan depan Bapak mulanginnya harus lebih dari 1 juta. Ini namanya rentenir, minta kelebihan. Kalau kita membantu, dia kata yang minjem, insya Allah bulan depan saya pulangin uang Bapak 1 juta. Ya udah, bismillah, tawakaltu Allah, kita pinjemin. Jangan memberatkan orang yang minjemin. Kalau bulan depan dia nggak mulangin, kalau kita mau mengingatkan silakan, tapi mengingatkannya dengan bijaksana, jangan kasar. Karena orang minjem itu berarti orang butuh. Kalau kita sedekah kepada orang lain, kepada saudara kita yang nggak kenal, itu barangkali dia butuh atau tidak butuh. Tetapi ketika orang minjam dalam keadaan susah, kita pinjamkan, itu pahalanya lebih besar. Guru saya sampaikan, ada orang minjam uang ke kita. Dia janji 2 bulan. Pas 2 bulan, dia datang ke rumah kita, ngulangin uang yang dia pinjam ke kita. Sampai di rumah kita, uang itu diserahkan kepada kita. Apa jawab kita? Bapak, saudaraku, pinjaman Bapak udah saya terima. Ini silakan dipakai untuk anak Bapak atau keluarga Bapak. Ini yang terbaik. Niatnya sedekah. Tapi yang minjem pun jangan begini, biarin aja deh, duitnya banyak. Paling kalau saya pulangin juga agak diterima.
udah nggak usah pulangin aja sama dia mah. Jangan seperti itu. Tetap karena kita ijab kabulnya minjem, tetap kita harus pulangkan itu yang namanya utang. Karena kalau utang kita nggak bayar, kita nggak pulangkan kepada orang yang bersangkutan, nanti sampai dibawa meninggal dunia. Sampai Nabi Muhammad SAW itu nggak mau menyolatkan jenazah yang punya utang. Kalau utangnya sudah ditanggung jawab oleh saudaranya, maka Nabi Muhammad baru menyolatkan. Itulah saking beratnya utang piutang. Maka oleh karenanya, kalau kita punya kemampuan, saudara kita minjem kepada kita yakin dia nggak mampu untuk bayar, udah niatkan. Saya niat sedekah dalam hati. Kalau nanti dia mulangin, ya terima. Kalaupun kita terima, kita mau pulangkan kembali ke dia, nggak apa-apa. Yang penting kita yang punya, yang memiliki kelebihan harta, ketika saudara kita meminjam kepada kita, niatkan dalam hati bersedekah. Karena itu pahalanya lebih besar daripada sedekah. Karena meringankan kesulitan orang lain yang dalam keadaan susah. Jadi yang kedua, hak seorang muslim kepada saudaranya apabila minta nasihat, minta solusi, berikan solusi yang terbaik. Memberikan solusi yang baik itu bagian daripada ibadah. Kalau tidak bisa memberikan nasihat, tidak bisa memberikan solusi yang baik, maka lebih baik diam. Ini ajaran Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai malah dia minta pendapat kita, dia curhat sama kita, malah bukan dikasih nasihat, bukan pendapat yang baik, malah tambah beban pas dia pulang. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Ini bagian daripada akhlak Nabi besar Muhammad SAW. Demikian dua yang dapat saya sampaikan berkenaan hak seorang muslim kepada saudaranya. Mudah-mudahan dengan kita berusaha sekuat mungkin kita, baik kita beribadah kepada Allah, baik kita bermuamalah kepada sesama kita, bertetangga, mudah-mudahan kita dijadikan orang mukmin, mudah-mudahan kita bisa termasuk bagian daripada orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Kalau muslim, insya Allah kita semua sudah muslim. Selagi kita nggak murtad, itu sudah termasuk bagian daripada orang muslim. Wallahu a'lam bishawab. Demikian dari apa yang disampaikan, barangkali ada yang ditanyakan, mangga. Pertanyaan saya dengan sholat ini umpama ya, umpama sholat asar umpama ada saat mungkin rakaat pertama aman, rakaat kedua yang rakaat kedua ini rasa sesuatu itu idealnya kita terusin atau kita Tunda. tunda Apa tadi? sholatnya. Apa tadi? Kaitannya sholat, namanya rakaat pertama aman, tidak terasa mau buang hajat. Tapi pada saat rakaat kedua terasa, rakaat kedua terasa itu bagaimana? Idealnya apa? Iya. Di sholat terusin. Iya. Jamaah sekalian yang saya muliakan, yang namanya qadul hajat, ketika kita dalam keadaan sholat baru mulai, sholat maghrib 3 rakaat. Kita baru serakaat, alhamdulillah lurus, bagus. Rakaat kedua perut kita sakit, ya udah, kan masih ada 2 rakaat berikutnya, ya udah kita batalkan saja, kita qadul hajat dulu, jangan sampai kita nahan itu, akhirnya sholat kita nggak khusyuk, terburu-buru. Jadi lebih baik ditunda sholatnya, artinya qadul hajat dulu. Apakah itu pipis, apakah itu BAB, silakan. Jangan sampai kita sholat tapi pikiran kita ke kamar mandi, pikiran kita kemana-mana, atau nahan pengen pipis. Ya, lain lagi kalau kita sudah tasyahud akhir, sudah membaca innaka hamidum majid,
pengen pipis ya udah assalamualaikum warahmatullahi sampai salam karena sudah di akhir. Tapi kalau masih banyak yang belum kita kerjakan, lebih baik sholatnya kita tunda dulu, kita qodul hajat dulu. Jangan sampai ketika kita sholat pikiran kita nggak fokus, nggak khusyuk di dalam pelaksanaan ibadah sholat seperti itu. Lanjutkan apakah dari awal lagi atau dari awal? Lah iya kan kita udah membatalkan sholat. Umpama sholat isya 4 rakaat, baru serakaat kita pengen pipis, pengen kencing, ya kita batal sholatnya. Kencing dulu, wudu dulu, baru kita sholat dari awal lagi. Ya umpama kita pipis dulu, tahu-tahu tinggal cuma dapat 2 rakaat, berarti kita masih dapat jamaah 2 rakaat. Yang tadi ya karena kita pipis dulu kan udah ketinggalan 2 rakaat, nggak apa-apa. Kita masbuk, kita tambah 2 rakaat seperti itu, nggak masalah. Jadi jangan sampai ketika kita sholat pikiran kita nggak fokus di dalam pelaksanaan ibadah kepada Allah. Kita ini memang untuk khusyuk sulit ya. Orang-orang awam kita seperti ini yang terpenting adalah ketika usolli fardhu maghribi salasa rakaatin mustaqbil qiblati adalah ta'ala Allahu akbar, kita khusyuk. Al-Fatihah kita khusyuk, udah kita pasrahkan kepada Allah. Yang penting kita niat di awal sudah khusyuk ya. Memang kita sholat itu ada kalanya sesuatu yang kita taruh kita lupa. Pas sholat kita ingat. Itu sering itu terjadi sama kita. Makanya doa kita wa tammim taksirona ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, terima ibadah kami, sempurnakan ibadah kami yang banyak kurang. Minta sama Allah supaya segala kekurangan ibadah kita Allah terima. Jadi kesimpulannya dari pertanyaan saudara kita, kalau kita lagi sholat pengen qodul hajat, dibatalkan sholatnya, qodul hajat, wudu, sholat lagi ya. Jadi sholatnya dari pertama, nggak disambung kembali. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaat, ada barokahnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatiha wa bi karamatil Fatiha wa bi syafaatil Fatiha wa bi mu'jatil Fatiha. Iftah lana abwabal khair waj'alna min akhil khair wa waffiqna ilal khair wa akhiru da'wana wa da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.